Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas. Energi tersebut dihasilkan dari proses metabolisme tubuh dengan cara mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Selain menghasilkan energi, proses metabolisme juga bisa menghasilkan zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sama halnya dengan sampah yang lain, maka zat sisa yang dikeluarkan dari hasil metabolisme tubuh juga harus segera dibuang. Karena jika tidak segera dibuang, maka zat-zat tersebut akan berbahaya bagi organ-organ tubuh kita, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh manusia diatur oleh suatu sistem organ yang bernama sistem ekskresi. Sistem ekskresi melibatkan beberapa organ, diantaranya yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Sisa metabolisme sebagian besar dihasilkan oleh hati, karena dalam hati terjadi pemecahan protein, pemecahan asam nukleat, dan terjadi pemecahan hemoglobin. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagian berikut. Di dalam hati, protein yang sudah usang akan dipecah dan menghasilkan zat sisa yang berupa urea. Urea kemudian dikirimkan ke ginjal. Pemecahan asam nukleat juga menghasilkan zat sisa yang berupa asam urat. Asam urat tersebut juga dikirimkan ke ginjal. Sedangkan pemecahan hemoglobin akan menghasilkan zat sisa berupa bilirubin, dan bilirubin juga akan dialirkan ke ginjal. Tubuh manusia terdiri dari triliunan sel. Di dalam sel itulah terjadi pembentukan energi melalui proses respirasi seluler. Zat sisa yang dihasilkan dari proses respirasi seluler berupa air dan karbon dioksida. Selanjutnya, air diserahkan ke ginjal, kulit, dan paru-paru, sementara karbon dioksida diserahkan ke paru-paru. Zat sisa metabolisme berupa urea, asam urat, bilirubin, dan air kemudian akan diolah di ginjal dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sedangkan zat sisa metabolisme yang berupa air yang diserahkan ke kulit akan dikeluarkan melalui keringat. Dan selanjutnya, air dan karbon dioksida yang diserahkan ke dalam paru-paru akan dikeluarkan oleh paru-paru berupa udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Berikut ini adalah bagian sistem ekskresi pada manusia. Organ sistem ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari seluruh tubuh. Ginjal terletak di dalam rongga perut bagian belakang. Manusia memiliki dua buah ginjal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah, dan ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Apabila dipotong dengan menyamping, maka akan tampak bagian-bagian ginjal seperti berikut. Ginjal terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama atau lapisan paling luar disebut cortex renalis atau kulit ginjal. Kemudian ada medulla renalis dan ada rongga ginjal atau pelvis. Dalam ginjal juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke dalam ginjal yang disebut arteri renalis. Dan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal disebut vena renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1 badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman, 2 tubulus proksimal, 3 lengkung Henle, 4 tubulus distal, dan 5 tubulus collectivus. Pada bagian inilah proses pembentukan urin terjadi. Proses pembentukan urin di dalam ginjal terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Berikut ini merupakan proses pembentukan urin. Darah masuk ke dalam ginjal melalui arteri renalis. Darah mengalir masuk ke dalam arteri interlobus di dalam korteks, hingga akhirnya darah sampai ke dalam glomerulus. Glomerulus merupakan gulungan kapiler-kapiler darah yang diselubungi oleh sebuah selaput yang disebut simpai Bowman atau kapsula Bowman. Selama darah mengalir dalam glomerulus,
molekul-molekul kecil dalam darah seperti glukosa, air, urea, amonium akan keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel. Sedangkan molekul besar seperti protein, lemak tidak dapat melewati ruang antar sel. Molekul-molekul kecil yang keluar dari glomerulus akan tertampung dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan ini disebut filtrasi, dan hasil filtrasi disebut urin primer. Urin primer mengandung air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin primer akan masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Di dalam tubulus contortus proximal terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, asam amino, glukosa. Molekul-molekul kecil tersebut masuk melalui kapiler peritubulus, yaitu pembuluh darah kapiler yang terletak di antara tubulus. Molekul yang tidak berguna seperti urea dan amonia tetap berada di dalam tubulus proksimal. Proses ini disebut reabsorpsi. Dan hasilnya adalah urin sekunder yang mengandung air, urea, amonia, dan garam-garam mineral. Urin sekunder masuk ke dalam lengkung Henle. Lengkung Henle terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang menurun disebut descendant dan bagian yang naik disebut ascendant. Urin yang melalui daerah menurun akan tetap mengalami reabsorpsi. Selanjutnya, urin masuk ke dalam tubulus distal. Pada tubulus distal, urin mengalami proses augmentasi. Proses augmentasi adalah proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Zat-zat sisa ini berupa hormon, zat antibodi, dan zat obat-obatan yang jumlahnya berlebih dan tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selain itu, terdapat juga amonium dan zat lainnya. Zat-zat ini masuk ke dalam tubulus distal melalui kapiler peritubulus. Dan hasil augmentasi disebut urin sebenarnya yang mengandung air, amonia, urea, garam mineral, zat kimia obat-obatan, serta hormon yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya, urin tersebut masuk ke dalam tubulus colectivus, kemudian masuk ke dalam rongga ginjal atau pelvis. Urin yang sudah terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kantung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kantung kemih mampu meregang dan dapat menampung sekitar setengah liter urin. Jika kantung kemih sudah penuh, maka otot perut dan otot-otot kandung kemih akan berkontraksi. Kontraksi inilah yang dapat menyebabkan urin keluar melalui uretra.